أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Baqarah yang sama dengan minggu lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada sahabat atas pertanyaan mereka yang penting tentunya bagi umat ini. Apabila pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai diharamkannya terjadinya pembunuhan di bulan haram, ya. Sebenarnya selain bulan haram ada juga tempat, seseorang tidak boleh melakukan kezaliman di daerah haram. Oleh karena Allah berfirman pada surah Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah." Itu bagi siapa yang menghormati apa yang Allah telah haramkan, yaitu bulan haram dan tempat yang diharamkan untuk kezaliman padanya. Jadi di Mekah selamanya tidak boleh ada kezaliman. Lalu bulan haram yaitu Rajab, gitu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram tidak boleh ada peperangan. Jadi waktu dan tempat. Lalu sekarang pada ayat 219 terkait dengan makanan. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah mengenai khamr dan maisir. Khamr berasal dari kata-kata khamar yang berarti menutupi. Gitu ya. Yang berarti menutupi, ya, gitu ya. Semua. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan, gitu ya, jawaban, gitu ya, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, gitu ya, kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram. Semua khamr itu, gitu ya, semua khamr itu memberikan efek, gitu ya, memberikan efek memabukkan, gitu ya, memberi efek memabukkan, dan semua yang memabukkan itu adalah haram, gitu ya. Kullu muskir haram. Lalu pada sore Abu Dawud, Nabi agak penjelasannya agak panjang, yaitu Sahih Muslim, kullu muskir haram wa kullu muskir khamr wa kullu muskir haram. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, menutupi isinya kepala kita. Dan semua wa kullu muskir haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Jadi tidak perlu diberi nama
gitu ya, namanya apa, yang penting apabila sesuatu itu sudah membuat seseorang itu tidak bisa berpikir dari zat apapun, dari zat apapun diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sahih Muslim mengatakan kullu muskir khamrun, semua yang memabukkan itu akan menutupi akal kita. Wa kullu muskir haram, dan semua yang memabukkan itu haram oleh karenanya. Wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamr di dunia, famata wa huwa yudminuha wa lam yatub, dan dia terus menerus ada keterikatan dengan khamr, lam yatub, tidak tobat, lam yashrabha fil akhirah, tidak akan minum itu di akhirat. Di akhirat artinya di surga. Min khamrin lazatin lisyaribin, dari khamr yang enak, yang tidak memabukkan, itu di surga. Artinya kalau kita simpulkan, kalau orang minum khamr ya tidak masuk surga, gitu ya. Kalau orang minum khamr tidak masuk surga, gitu ya. Mengapa begitu ya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa itu dosa besar? Ini adalah ayat pertama yang terkait dengan khamar, gitu ya. Ini adalah ayat pertama yang terkait dengan khamar, gitu ya. Adapun nantinya, gitu ya, pada surat An-Nisa Allah telah mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Mengapa? Karena kisahnya ada seorang menjadi imam setelah dia minum khamr. Baca qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya. Wa ana a'budu ma ta'budu. Wahai orang kafir, saya nyembah apa yang kalian sembah. Bayangkan, Allah Ta'ala melarang, gitu ya. Allah Ta'ala melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Baik. Tapi masih ada sebagian tentunya yang minum karena tidak diharamkan. Yang penting kan tidak mendekati waktu sholat. Sampai pada akhirnya saat Ibn Waqqas membuat suatu undangan, lalu mereka minum khamar, ya. Akhirnya mereka mengutarakan syair-syair yang zaman dahulu. Akhirnya mereka, gitu ya, dalam keadaan mabuk tadi baku hantam. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan pada surat Al-Maidah 90, fahal antum muntahun, gitu ya, innamal khamru wal maisir wal azlam, gitu ya, rijsun min amali syaitan fastanibuhu, gitu ya. Inna maridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa as-salah fahal antum muntahun, gitu ya. Sesungguhnya al-khamr wal maisir, judi, gitu ya, itu wal azlam, mengundi dengan azlam, anak panah, gitu ya, wal ansab, gitu ya, meletakkan hewan korban di depannya Ka'bah, gitu ya. Rijsun min amali syaitan, itu kotor, perbuatan syaitan. Syaitan memang sengaja ingin menciptakan permusuhan dengan khamr dan maisir tadi, dengan khamr dan judi, gitu ya, dan menjauhkan kalian dan menghalangkan dari mengingat Allah Ta'ala. Mau berhenti apa tidak? Katanya Umar Khattab, intahayna ya Allah, berhenti, kami berhenti. Bukan dia tidak ikut minum, dia meminta Allah Ta'ala memberikan penjelasan. Begitu Allah Ta'ala mengatakan fahal antum muntahun, berhenti atau tidak? Berhenti, ya Allah, selesailah, gitu. Jadi inilah yang terjadi pada khamr, gitu ya. Di mana di sini kita kembali kepada ayat 122 ke 19. Inna wa manafi'un nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Manfaatnya pada khamr, gitu ya, dan judi, ada manfaatnya. Khamr, begitu ya. Khamr itu kalau orang minum khamr, gitu ya, mungkin dia merasa badannya kuat dan sebagainya. Mungkin khamr tadi bisa membuat daging itu menjadi lunak dan sebagainya. Gitu ya. Juga maisir. Maisir itu dari kata yasar. Yasar itu gampang, mudah. Karena seseorang di zaman jahiliyah, judinya zaman jahiliyah, disuruh tulis
ada nama-nama. Yang pertama dapat 1 bagian, yang kedua dapat 2 bagian, yang ketiga 3 bagian, yang keempat 4 bagian, gitu ya. Yang kelima belum bagian. Lalu yang kalah membayar semua bagian tadi. Yang kalah membayar semua bagian tadi. Dan yang terima bagian tidak makan bagian dari judi, diberikan kepada semua orang. Begitu ya. Jadi manfaatnya kalau ada orang judi, banyak yang nunggu. Kenapa? Sebentar lagi ada kambing, daging-daging unta yang dibagikan. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tetapi mazharatnya juga ada. Juga besar mazharatnya. Mazharatnya lebih besar dari manfaatnya. Seseorang ada seorang tabi'in, dia melihat ada seseorang minum khamr, gitu ya. Minum khamr, lalu dengan dia kencing, dan kencingnya tadi diusapkan di wajahnya sendiri. Alhamdulillah, gitu ya, yang menjadikan Islam sebagai cahaya dan mengharamkan khamr. Bagaimana ini? Khamr, kalau mulianya seorang manusia apabila dia masih bisa berpikir. Mulianya seorang manusia itu apabila dia masih bisa berpikir. Mulia dia. Kalau sudah tidak bisa berpikir, tidak mulia. Begitu ya. Sama misalnya ada orang gila misalnya. Apakah ada orang memuliakannya? Tidak. Tapi orang berpikir dimuliakan orang. Mengapa? Karena tindakannya tepat. Apalagi kalau orang berpikir itu punya ilmu. Karena dia mampu berpikir, dia punya ilmu. Ilmunya tadi dia gunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seseorang itu karena dia mulia, dia bertanya. Karena dia mulia, dia bertanya. Hasilnya dia berilmu. Hasilnya tidak salah tindakannya, benar. Karena dia merasa mulia, dia bertanya, bagaimana yang benar? Oh, yang benar begini, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kerjakan. Apa yang terjadi? Mulia dia. Karena berilmu dia mulia. Begitu ya. Karena berilmu dia mulia. Ilmu itu menjadikan dia berpikir. Kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak ada yang dia pikirkan. Artinya tindakannya tidak bernilai. Tidak bernilai tindakannya. Tindakannya orang yang tidak berilmu itu tidak bernilai. Kenapa? Karena tindakannya tidak ada tujuannya. Tindakannya tidak ada tujuannya. Jadi kalau ada orang tidak punya ilmu di dunia ini, tidak tahu dia mau dikerjakan apa. Tidak punya ilmu dia. Tapi kalau orang punya ilmu, tahu dia yang mesti dikerjakan. Saya mesti begini lah. Dasarnya Al-Quran, dasarnya lah. Karena dia berilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya kita lihat saja orang kafir, ya main-main, ya permusuhan, peperangan dan sebagainya, kehancuran dan sebagainya. Itu hasil karena mereka tidak tahu apa yang disebut petunjuk. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang mereka ciptakan itu adalah senjata yang menghancurkan mereka sendiri. Itulah hasil dari kebodohan. Begitu ya. Inilah rahmat dari Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya pada ayat 172 yang sudah saya baca, di mana Allah taala mengharamkan ayat 103, innama harrama alaikumul maitah waddam walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma bi ghairillah. Allah mengharamkan untuk kalian apa? Maitah, bangkai. Bangkai itu sesuatu yang tidak keluar darahnya. Itu bangkai. Tidak ada penyembelihan di lehernya. Itu namanya bangkai, bukan ditusuk begini. Dan darah. Darah itu hewan yang makan darah. Hewan terpaksa makan darah karena dia menggigit leher hewan buruannya. Kalau orang minum darah, ya salah. Walahmal khinzir, daging babi dan apa yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharamkan, tidak mengharamkan yang namanya daging babi, yang namanya bangkai darah, dan semua yang dipersembahkan oleh Allah taala.
bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharamkan khamr dan judi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi agama tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya agama ini. Begitu indahnya agama ini, tapi sesaat sekejap akan hancur apabila orangnya minum khamr, apabila orangnya berbuat judi. Nah, apabila orangnya berbuat judi, judi itu tidak harus dengan kartu, tidak harus dengan dadu, segala hal yang bersifat gumar, yang bersifat sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas. Jangankan orang yang sengaja berjudi, perdagangan yang tidak jelas dilarang. Membeli kucing dalam karung misalnya tidak boleh. Seseorang melakukan perbuatan perdagangan yang tidak jelas, barang ini pasti atau tidak tahu ya. Kalau iya, kalau iya beruntung, kalau tidak kita rugi. Tidak bisa. Kerugian mungkin saja, tapi kalau kemungkinannya rugi dan untung separuh-separuh, tidak bisa. Begitu ya, tidak benar, tidak boleh itu. Perdagangan yang ada unsur gitu ya, perjudian padanya, kira-kira tidak boleh. Perdagangan tidak boleh. Apalagi makanan, gitu ya. Apalagi makanan. Kenapa? Makanan itu dilarang Subhanahu wa taala. Makanan yang diharamkan itu dilarang untuk kita konsumsi karena makanan itu akan merusak tubuh dan jiwa kita. Semua yang Allah taala haramkan pasti merusak. Merusak apa? Merusak tubuh dan jiwa kita. Kalau sudah tubuh dan jiwa kita itu rusak, bisa enggak kita beragama, mentaati Allah taala? Ya tidak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa kita. Kalau kita mau masukkan babi dalam tubuh kita, mungkin tidak sakit orangnya, tidak apa-apa, tapi jiwanya rusak. Memakan hewan yang dipersembahkan untuk berhala, tidak apa-apa, tidak sakit, tapi jiwanya rusak. Gitu ya. Apalagi kalau makan yang jelas merusak seperti darah, seperti bangkai, seperti khamr, merusak tubuh kita. Maisir, judi tidak merusak tubuh kita, tapi merusak jiwa kita. Merusak itu artinya ada kehinaan padanya lah. Ada kehinaan padanya lah. Agama ini, seperti pertanyaannya sekarang saya balik. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan misalnya apa? Gitu ya, bangkai loh. Bangkai itu proses yang terjadinya tidak sesuai aturan, dia mati biasa begitu saja. Ada hewan mati ya sudah, begitu ya. Hewan itu mati kenapa? Gitu ya. Masa hewannya kita kasih tahu, Anda ya kalau mati ngomong sama saya dulu, ya tidak mungkin. Ya, begitu ya, ya dia mati begitu saja. Rusa misalnya, gitu ya. Rusa mati ya sudah dia mati. Tapi ada lagi hewan yang as-sabu', yang punya cakar, yang makan dengan tangannya, seperti burung elang, seperti harimau, juga tidak boleh kita makan. Kalau kita makan yang namanya hewan yang makan daging tadi, karnivora, kita makan, apa yang terjadi? Kita jadi makan orang akhirnya, karena sifat dari hewan tadi masuk ke tubuh kita, gitu ya. Sifat dari hewan tadi masuk ke tubuh kita, begitu ya. Sifat dari misalnya kita mau minum susunya anjing, boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Susu sapi boleh karena dagingnya boleh dimakan. Tapi kalau susu anjing ya tidak boleh karena hewan ini makan. Gitu ya. Karena hewan ini makan dengan taringnya. Sama dengan susunya harimau ya maaf saja ada yang berani minum susunya lah. Begitu ya. Tapi kalau susu anjing pun tidak ada yang minum susu anjingnya. Tapi ada sebuah patung di Eropa yang terkenal. Patung itu menunjukkan bahwa leluhurnya orang Eropa dulunya minum susu dari serigala itu tadi. Bisa kita bayangkan bagaimana anak keturunannya. Kalau leluhurnya ya adalah mereka yang minum susunya anjing. Ya tentu sifatnya anjing tadi, yang karnivora tadi, yang buas tadi, yang makan daging tadi pasti masuk dalam jiwa mereka.
menjadi orang yang buas, manusia yang buas. Manusia memakan dagingnya manusia. Nah, itu bahayanya. Orangnya tidak apa-apa kok, sehat-sehat saja. Orang makan daging karnivora tidak apa-apa. Tapi dia makan dagingnya karnivora, jiwa hewan yang buas tadi masuk ke dalam dirinya, menjadi buas dia. Nah, gitu ya. Tidak boleh, begitu ya, tidak boleh. Orang makan hewan-hewan yang buas, tidak boleh. Lalu hewan yang lalu bangkai tidak boleh, akan merusak tubuh kita. Lalu kemudian di sini ada darah merusak tubuh kita. Juga yang sedang kita bicarakan sekarang khamr. Khamr itu bukan saya yang bicara ya, mereka yang bicara. Kalau kita minum khamr, khamr itu gulanya tinggi, sehingga livernya kerjanya harus cepat, harus berat, karena dia mengkonsumsi gula begitu besar. Membesar livernya. Loh, itu satu. Kedua, kata mereka, otaknya rusak. Otaknya rusak secara fisik ya, secara fisik rusak otaknya. Secara fisik otaknya rusak. Orang minum khamr terus menerus secara fisiknya otaknya kok dibuka, rusak otaknya. Otaknya rusak, livernya rusak. Terlalu banyak minum khamr. Terlalu banyak minum khamr, dan itulah yang terjadi. Sehingga kalaupun misalnya tidak kelihatan kalau livernya rusak, otaknya rusak, apa yang terjadi? Rentan tubuhnya terhadap penyakit. Nah, ya sudah, itu tidak usah kita bicarakan. Biar mereka yang ngerti yang bicara. Tapi moralnya, moral mereka kalau sudah mereka memakan hal yang Allah Ta'ala haramkan, makan daging babi, makan bangkai, makan hewan yang buas, begitu ya, makan hewan yang dipersembahkan untuk berhala. Nah, ini semua mengandung unsur merusak jiwa mereka. Lalu kemudian mereka melihat Islam yang mengajarkan akhlak. Wah, saya tidak siap. Mereka tidak siap menerima Islam yang mengajarkan akhlak. Jiwa mereka tidak cocok dengan Islam yang mengajarkan akhlak. Karena jiwa mereka sudah terkontaminasi oleh makanan yang bersifat syirik, makanan yang bersifat merusak jiwa mereka dan bahkan tubuh mereka. Datang Islam mengajarkan akhlak, orang tidak boleh begini, harus begini. Oh, tidak bisa. Saya mengerjakan semua yang saya sukai. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi, memakan barang-barang yang sudah merusak jiwa dan tubuhnya. Begitu ya. Inilah manfaat dari kita memahami kitabullah. Baik, masih pada ayat yang sama ada dua yas'alunaka. Bayangkan, ayat yang sama mengandung dua yas'alunaka. Yang kedua, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah mengenai apa yang patut untuk diinfakkan. Qulil afwa, kata Allah Ta'ala, ya yang lebih. Yang lebih. Jangan sampai di sini ada Ibn As-Suyuti dalam tafsirnya Al Mansur membawa sekian banyak hadis yang patut kita baca agar kita memahaminya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Anas bin Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, afdhalus shadaqah ma taraka ghinan. Sedekah yang terbaik itu yang meninggalkan orangnya masih mampu. Jangan sampai sedekah lalu menjadikan orangnya tidak punya apa-apa. Tidak boleh. Jangan sampai sedekah itu membuat seseorang itu tidak punya apa-apa. Tidak boleh. Sedekah itu tetap membuat orangnya itu mampu. Jangan sampai orang itu setelah sedekah dia tidak punya apa-apa. Contohnya saya baca di hadis yang lain, ada seorang datang pada Rasulullah SAW membawa emas, sebesar begini, telur begini besar.
ya Rasulullah, gitu ya, ini sedekah, gitu ya, oh, gitu ya, saya sudah punya apa-apa lagi, ini saja. Nabi tidak mau. Lalu orang itu, gitu ya, datang ke depannya begini, gitu ya, ya Rasulullah, gitu ya, kamu terima ini, nah, gitu ya, oleh Nabi diambil, gitu ya, lalu dilempar oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Ya'tina ahadukum bimalihi la yamliku ghairah. Seorang dari kalian datang membawa hartanya, tidak punya apa-apa selain itu. Semuanya jelis ikafafun nas. Nah, lalu setelah itu minta-minta sama orang. Nah, innamas shadaqah an dhuhrin ghina. Sedekah itu dari orang itu ya yang mampu. Jangan orang tidak mampu sedekah, bahaya. Nah, itu ya. Tidak benar. Nah, innamas shadaqah an dhuhrin ghina. Kita khudha fala hajata, saya semua ambil, saya tidak butuh. Tidak boleh. Nah, gitu ya. Seseorang itu harus bersedekah, gitu ya, tapi dia mampu. Allah berfirman pada surat Al-Isra, la taj'al yadaka maghlulah ila 'unukik. Jangan kalian letakkan tangan kanan di kalian di sini. Tidak mau sedekah. Wala tabsutha kullal basti, dikeluarkan semua. Ya, fataqauda malun mahsur, nanti kalian terhina loh ya. Gitu ya. Oleh karenanya pada surah Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka yang kalau mereka itu infak, lam yusrifu, bukan keluarkan ini semua, wa lam yaqturu. Gitu ya. Wa kana baina dzalika qawama. Ya, di antara keduanya itu mereka bersedekah tidak terlalu banyak, gitu ya, tapi bukan merapatkan tangannya begini. Nah, kedua-duanya salah. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada, gitu ya, kepada yang saya baca tadi. Juga hadis yang lain hadis yang sama, wal yadul ulya khair min as-sufla, yang memberi baik daripada yang menerima. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, khair sadaqah ma abqat ghina. Sedekah yang terbaik itu, gitu ya, menjadikan orangnya tetap kaya. Saya bacakan hadis yang lainnya dari Abu Dawud dan Nasai, Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Abu Hurairah bahwa saat Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, ada seorang datang, ya Rasulullah, saya punya dinar. Apa kata beliau? Tasaddaq bi ala nafsik, kamu pakai untuk dirimu sendiri. Saya punya lagi, ya Rasulullah, tasaddaq bi ala waladik, berikan pada anakmu. Saya punya lagi, ya Rasulullah, tasaddaq bi ala zaujatik, berikan kepada istrimu. Orang tadi berkata, ya Rasulullah, saya punya lagi, tasaddaq bihi ala khadimik, berikan kepada pembantumu. Ya Rasulullah, saya punya lagi, anta absar, kamu lebih tahu. Nah, anta absar. Gitu ya. Anta absar artinya kalau memang ada keluarga, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, berikan harta itu kepada, gitu ya, dal qurba, kepada keluarga, gitu ya, ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan, gitu ya, wal masakin. Itulah urutannya orang bersedekah. Nah, baik, gitu ya, saya carikan yang lainnya yang hampir sama. Di mana ini semuanya bersama ini. Nah, itu, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Umamah, Rasulullah sabda, ya ibna Adam, nah, gitu ya, innaka anta bazula al-fadl khairul lak. Nah, wahai manusia, engkau memberikan kelebihan, bukan inti ya, bukan inti, kelebihan, fadl, bukan inti, kelebihan. Artinya setelah saya gunakan harta saya itu untuk ini ada kelebihannya. Nah, setelah semua jangan terpenuhi, bayar listrik sudah, dapur sudah, begitu ya, anak sekolah sudah, ada lebihnya, silakan. Jangan sampai yang inti diberikan, tidak menyala akhirnya, gelap rumahnya. Nah, begitu ya, tidak sekolah anaknya akhirnya. Nah, begitu ya, dapurnya tidak ada, makan gula gini, nah, tidak boleh, begitu ya. Air dikasih gula, dikasih garam, ya bisa. Begitu ya. Setelah masalah listrik, air selesai, anak sekolah selesai, dapur selesai, oh ada lebihnya baru. Nah, berikan kepada orang bermasyarakat. Nah, begitu ya. Wa antum sikahu syarrun lak.
kamu pegang itu tidak baik, tidak baik. Ya, jangan kita memegang harta. Saya pinter kok, saya ini pinter, harta saya pegang. Apa yang terjadi? Tidak baik. Nah, gitu ya, tidak baik. Wala tulam ala kafaf. Kalian itu tidak akan dihina karena kalian kafaf, berkecukupan. Nah, kafaf lah, begitu ya, tidak apa-apa. Orang itu, gitu ya, orang itu sebaiknya punya uang. Nah, begitu ya. Yang penting jangan kelihatan kaya. Nah, begitu ya. Yang penting jangan kelihatan kaya. Anda ini kok pakai baju cuma begini saja? Ya kenapa? Nah, begitu ya. Anda kan bisa beli, Anda kan bisa begini, bisa kenapa? Gitu ya, tidak harus saya kerjakan. Nah, begitu ya, tidak harus uang yang saya miliki itu untuk kemewahan, tidak boleh. Nah, gitu ya, tidak boleh. Nah, begitu ya, jangan kita menampakkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada siapapun, nah, gitu ya, sesuatu yang mungkin mereka tidak mampu. Nah, kita beli makanan, gitu ya, di depannya orang, kita makan di depannya orang yang tidak mampu. Ya, jangan. Nah, makan sama dengan masyarakat, pakaian sama dengan masyarakat. Nah, gitu ya, jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang membuat orang lain, nah, gitu ya, merasa terhina dan kita merasa mulia. Jangan. Gitu ya. Bahkan kepada budak, nah, gitu ya, kepada budak, nah, gitu ya, kepada budak Nabi ingatkan, nah, gitu ya, albisuhum mimma talbisun, nah, wa at'imu mimma ta'kulun. Kalian beri pakaian budak sama dengan kalian, makan sama. Lo bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi ngajarkan makanan sama dengan budak, pakaian sama dengan budak. Lo bayangkan budak lo ya, bukan pegawai lo, ini budak. Itu ya, orang yang kita beli, nah, sama. Nah, loh, ini orang saya beli, orang ini orang milik saya, bukan pegawai, milik saya. Iya, pakaian sama, makanan sama. Nah, ini pentingnya seseorang itu, gitu ya, seseorang itu menunjukkan al-bazazah, kata Rasulullah SAW. Allah inal bazazah minal iman. Kesederhanaan itu termasuk iman. Nah, al-bazazah minal iman. Kesederhanaan itu termasuk, nah, ya, termasuk iman. Nah, saya kembali kepada hadis yang saya baca tadi yang ditulis oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi. Wabda biman ta'ud, dan mulailah dengan apa yang kalian tanggung. Kalau yang kalian tanggung itu sudah selesai masalahnya, nah, begitu ya, baru kepada orang lain. Ada sebuah hadis, gitu ya, yang juga dari Imam Ahmad, dari Imam Muslim, dari Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, nah, gitu ya, dari Thauban, Rasulullah bersabda, afdalu dinar yunfiquhu rajul, dinar yunfiquhu ala iyalih. Dinar yang terbaik dikeluarkan oleh seseorang adalah kepada keluarganya. Wa dinar yunfiquhu rajul ala dabatihi fi sabilillah. Dinar yang dikeluarkan untuk hewannya fi sabilillah. Nah, begitu ya, hewan fi sabilillah, hewan yang mau dipakai membela Allah Taala. Nah, begitu ya, hewan yang mau dipakai untuk membela Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah keluarga, hewan yang dipakai untuk membela Allah Taala. Wa dinarun yunfiqur rajul al ashabi fi sabilillah. Nah, tidak hanya hewannya. Dinar yang seseorang keluarkan untuk ashabi fi sabilillah, lah, teman-temannya yang mau berjuang. Nah, begitu ya. Jadi uangnya itu menghasilkan apa? Pahala. Ini syukur namanya. Syukur itu adalah menggunakan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadikan pahala. Waktu kalau kita pakai untuk berzikir, syukur namanya. Alhamdulillah saya sehat sekarang. Nah, begitu ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur atas kesehatan, silakan ke rumah sakit kita. Nah, kita lihat orang semuanya, gitu ya, di tempat tidur, gitu ya. Anda kok di sini? Anda tidak ngerti tak kalau Anda dibayar? Ya sudah tahu loh, Anda ini nyambangi kok buat saya marah lah, gitu ya. Kalau saya sehat saya di rumah lah, begitu ya. Saya di rumah, saya ini di infus. Anda datang buat saya marah lah, iya. Tidak enak jadi orang sakit itu lah, gitu ya. Tidak enak jadi orang sakit itu. Alhamdulillah kita bangun sehat, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berpikir.
semuanya. Alhamdulillah lah. Sehat itu dipakai untuk beribadah, menghasilkan pahala, mengingat Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Ada lagi harta, alhamdulillah, Allah taala diberi rezeki lah. Ada sisanya berikan kepada orang lain. Kalau kita itu bahagia karena punya harta, orang lain juga kepingin bahagia karena punya harta loh, begitu loh. Kalau kita itu bahagia karena kita punya harta, orang lain juga kepingin bahagia kalau dengan punya harta. Banyak orang yang dia mau tidur malam tidak bisa tidur malam karena di pikirannya masih ada yang harus dia bayar ini, bayar inilah. Kita bisa tidur, oh bisa, saya bisa tidur, semuanya sudah selesai. Anda selesai, banyak orang yang belum selesai lah. Begitu ya. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi, kata Allah taala. Kata Rasulullah, Allah taala dalam naungan pertolongan pada hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Kalau kita itu kepingin dirahmati Allah taala, rahmatilah orang lain. Nah, kalau kita kepingin dirahmati Allah taala, rahmatilah orang lain. Saya tidak senang sakit, apalagi bayar, tidak senang saya. Sedekah juga tidak. Tapi daripada saya itu sakit, sudah sakit dan bayar, sedekah saja. Saya berikan pada orang-orang. Nah, begitu ya. Orang tidak harus senang sedekah. Tidak apa-apa senang sedekah, tapi ada kesadaran. Saya lebih baik saya sedekahkan uang ini untuk meringankan beban orang lain daripada nanti kemudian mungkin saja siapa yang bisa menjamin kalau seseorang itu selamat besoknya? Nah, gitu ya. Apa ada orang tahu bahwa dia itu besoknya mau kena musibah? Ya tidak tahu. Nah, begitu ya. Kalau ada orang tahu, pasti tidak ada asuransi. Nah, Anda tidak usah ikut asuransi. Anda saya jamin 5 tahun ke depan Anda tidak akan kena musibah. Oh, sudah tidak usah ikut segala asuransi, tidak usah ikut misalnya lah. Tapi karena orang tidak tahu, bayarin lah. Begitu ya. Tidak ada orang yang mau menyediakan dirinya dalam kesulitan. Buat apa Allah Ta'ala membuat semacam itu? Agar kita merahmati dia. Nah, itu jawabannya. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan saudara-saudara kita yang perlu kita bantu? Agar kita membantu dia. Untuk apa? Agar kita dirahmati Allah Ta'ala. Nah, tanda hari kiamat, seseorang itu membawa hartanya pada seseorang, tidak ada yang nerima. Tidak ada yang nerima. Kalau kemarin kamu saya terima uangnya, sekarang sudah tidak ada lagi lah. Artinya Allah Ta'ala sudah mengurangi, bahkan menghilangkan rahmatnya. Selama di dunia ini ada orang yang membutuhkan harta kita, selama itu pula rahmat Allah Ta'ala turun pada diri kita. Nah, begitu caranya. Itu orang pintar namanya. Itu orang pintar. Begitu ya, itu orang pintar. Saya tidak mau kena musibah saya dan keluarga saya sehat, anak saya sakit, ya buat apa? Nah, begitu ya. Saya sehat, anak saya sakit, ya buat apa? Nah, gitu ya. Kalau anak saya sehat. Kalau anak saya bisa makan, saya bisa makan. Kalau tidak bisa makan, saya tidak bisa makan. Nah, itu manusia namanya. Bukan anaknya sakit di tempat tidur begini. Nak, lihat nak, ini tahu campur enak loh nak. Tak ikut kakaknya bapak saya. Nah, itu buat apa? Bapak tidak tahu diri ini lah. Begitu ya. Anaknya sakit tidak bisa makan, ya bapaknya tidak bisa makan sekali. Itu bapak namanya. Lah, begitu ya. Bukan bapak anaknya sakit makan tahu campur 2 piring. Oh, bukan bapak itulah. Begitu ya. Anaknya sakit, dia sakit. Anaknya sehat, dia sehat lah. Saya kepingin keluarga saya sehat, saya sedekah, berikan sana kemari lah. Begitu ya. Kita bahagiakan orang lain. Gitu ya. Kalau perlu ini ya, tolong doakan saya. Oh, saya doakan orang teman doakan. Gitu ya. Kamu saya doakan, kamu sehat, selamat dan keluarga dari segala musibah. Loh, terkabul doanya, terkabul. Begitu ya. Kita didoakan orang, terkabul. Gitu ya. Kamu saya doakan semoga kamu dan keluargamu semuanya selamat, terkabul doanya. Lah, tapi sedekah beginilah. Begitu ya, sedekah. Apalagi anak-anak yatim misalnya, gitu ya, yang tidak bisa sekolah misalnya. Kamu tidak bisa sekolah? Sekolah saya bayar. Begitu ya, dibayar. Bisa sekolah dia. Seperti teman-temannya bisa bersekolah. Begitu ya. Inilah manfaatnya kalau kita itu memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lah, gitu ya. Pada penutup ayat ini, pada penutup ayat ini Allah firman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun." Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian, gitu ya, agar kalian yatafakkarun. Begitu ya. Yang pertama itu ya'qilun pertama.
gitu ya. Lalu setelah itu yadhkurun, ingat. Dan yang terakhir yatafakkarun. Tidak semua orang bisa yatafakkar. Gitu ya. Tidak, kalau yaqilun umum, gitu ya. Umum yaqilun itu levelnya semua orang bisa. Yadzakarun sadar, yatafakkarun tidak. Setelah dia sadar dia berpikir, kenapa ya saya kok sampai begitulah? Pertama gitu ya, diingatkan orang, kamu ditipu oleh orang itu. Saya berakal, oh iya ya, saya ditipu. Lalu kemudian saya sadar, oh iya ya, begitu ya, orang itu ternyata dia mau nipu saya. Yang ketiga, terakhir yang paling hebat, kenapa ya kok sampai orang itu begini-begini? Kenapa kok saya sampai beginilah? Itu tafakur, menganalisa. Tafakur itu menganalisa. Begitu ya, menganalisa itu kalau itu tidak terjadi bagaimana? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharamkan khamr misalnya, gitu ya, hilang akal kita, hilang kemuliaan kita. Begitu ya, judi, gitu ya, habis harta kita karena berjudi habis. Ya, gitu, ada seorang sahabat berkata, ini zaman jahiliyah ini. Saya lihat ada orang, gitu ya, dia gitu ya, bisa kehilangan 100 ekor unta. Orang dia berjudi 1 unta, gitu ya. Baik, kalah dia, main lagi dia 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor, begitu ya. Orang bisa menjadi ketagihan. Nah, lain kalau orang itu ketagihan khamr, ya sama, khamr merusak. Tapi khamr itu dirinya sendiri, dia minum begini, khamr, gitu ya. Khamr pun masih membuka peluang. Orang naik kendaraan minum khamr, nabar orang lain mati. Nah, atau dia membunuh orang dan sebagainya, membuka masalah. Tapi judi lebih besar lah, karena judi melibatkan biaya begitu besar. Iya, kalau yang judi tidak punya apa-apa. Kalau yang judi punya hotel, punya pabrik, kalau dia keluarkan uangnya sekian banyak untuk berjudi. Begitu ya, untuk berjudi dia habiskan hartanya untuk berjudi, habis. Begitu ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan, minum khamr, gitu ya, dan berjudi. Gitu ya. Karena kedua perbuatan ini sudah ada. Lalu bagaimana ya cara orang itu tidak minum khamr, orang itu tidak berjudi? Sedekah, gitu ya, sedekah. Kenapa orang itu harus sedekah dengan judi? Kenapa sih? Kenapa orang itu bersedekah dengan berjudi? Lihat, saya bisa bantu orang loh, tanpa pujian orang, tanpa kesombongan, sedekah saja. Kenapa kok harus menunggu dengan dia berjudi menang baru sedekah dia? Kenapa? Sedekah saja. Ada unta, punya unta banyak, sedekahkan. Disembelih dimakan banyak orang lah, kan begitu. Punya hewan ini, kambing, sapi, ayam, sedekahkan, dimakan orang banyak. Selesai. Tidak harus lewat judi. Nah, misalnya membantu masyarakat lewat lotre misalnya. Kenapa kok harus membantu masyarakat lewat lotre? Tidak pakai lotre, bantu saja. Gitu ya. Kenapa? Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafakkur namanya. Gitu ya. Untuk apa saya membantu orang harus dengan pujian masyarakat? Untuk apa saya meninggalkan, gitu ya, meninggalkan ridhonya Allah taala? Saya bahkan bersedekah tanpa orang tahu. Saya bahkan bersedekah tanpa orang tahu. Satu dari 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat nanti, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Begitu ya, satu dari 7 golongan yang dinaungi di akhirat nanti, orang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Dari tidak maunya dipuji. Kenapa? Tidak mau bangga dengan perbuatannya. Bayangkan, orang itu tidak mau dipuji karena dia tidak bangga dengan perbuatannya. Loh, kok bisa tidak bangga? Yang saya butuhkan bukan sedekah, yang saya butuhkan itu ridhonya Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi saya tidak perlu ridhonya orang, saya perlu ridhonya Allah Ta'ala. Ini kesempatan buat saya untuk berbuat baik loh. Begitu. Begitu ya. Itulah fadilah orang yakin kepada Allah Ta'ala. Jangan kita hidup karena manusia, jangan hidup karena ingin, gitu ya, ingin melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak membawa ketenangan. Hawa nafsu tidak identik dengan ketenangan. Begitu ya. Tapi kalau keyakinan kepada Allah Ta'ala pasti membawa kepada ketenangan, insya Allah. Insya Allah akan selanjutkan
pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.